Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paket sudah datang dari channel Dunia Gokong untuk Kang Dede dan Kang Yosi beserta timnya yang lain. Saya ucapkan terima kasih untuk cindera matanya. Rokok juara ini cindera matanya ini. Kemana ini bukanya ini? Ini batunya sudah nyampe dan saya terima dengan tangan terbuka. Sangat terima kasih kepada channel Dunia Gokong, Dunia Karisma, Dunia Sejarah Sriwijaya, dunia apa lagi itu ya, lupa saya. Semoga dunia Gokong dan dunia lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, semoga berkembang besar, menyebar luas hingga sukses beserta Kang Dede untuk pemimpinnya dan yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk pemberian cindera mata ini semoga bermanfaat untuk saya dan keluarga. Saya ucapkan terima kasih, dan ini saya terima untuk Kang Dede dan yang lainnya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan hadiahkan Al-Fatihah atas ucapan terima kasih untuk Kang Dede beserta timnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wa ansyidina min ba'dihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar. Ini permisa, coba didekatkan. Putih. Sosok. Ya. Batu mustika. Tapi ini min salimin. Wa ansyidina ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina. Batu sesuai dengan isinya. Isinya cebol, batunya hitam. Ya, terangkan kamera. Subhanallah. Minyak, minta minyak. Minyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong 2 dan di channel YouTube Ibu Karisma dan di channel YouTube Nur Afni dan di channel YouTube Dunia Indatu. Semua channel-channel YouTube yang saya sebutkan itu semuanya channel-channel YouTube kita semua, dan tujuan semata-mata channel YouTube tersebut untuk mendongkrak channel YouTube kita. Tujuan semata-mata untuk permisah semua. Jadi channel YouTube yang saya buat ini bukan untuk kita, dan channel YouTube ini bukan punya kita, tetapi punya kita bersama. Tujuan semata-mata kita membuka channel YouTube ini untuk mengungkap sejarah, satu. Yang kedua, untuk menunjukkan kebesaran Allah. Yang ketiga juga, di channel YouTube ini kita sama-sama belajar dan mengkaji. Belajar dan mengkaji agar supaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan mendekatkan diri kita kepada sosok jin dan setan. Karena sosok jin dan setan itu kalau kita dekatkan, semakin kita dekat juga dengan nerakanya Allah. Jadi maka dari situ saya jelaskan, untuk di channel YouTube kita ini tujuan semata-mata untuk pengambilan barang pusaka, yaitu untuk mengungkap sejarah. Yang kedua juga untuk menunjukkan kebesaran Allah. Dan yang ketiga, apabila barang pusaka ini kita bisa dapatkan, kita akan berikan secara cuma-cuma sebagai cindera mata di channel YouTube Dunia Gokong 2 dan di channel YouTube Ibu Karisma, Dunia Karisma, dan di channel YouTube Nur Afni dan di channel YouTube Dunia Indatu. Jadi kita mengungkap sejarah ini semata-mata untuk menyelusuri dan mengungkap isi khodamnya. Tetapi kalau sejenis bendanya, tetap bendanya itu ialah buatan manusia. Itu aja yang saya ungkap dan saya jelaskan kepada pemirsa. Kita akan melanjut untuk pengambilan barang pusaka, yaitu di episode yang kedua. Oke, sudah siap saudara Kang Iwan dan Ibu Ibu Karisma? Nah, jadi saya akan mempertugaskan Ibu Karisma dengan Kang Nanang, ya, pengambilan pertama. Nanti untuk tahap yang kedua saya akan serahkan kepada Kang Iwan dengan Kang Yosi, ya. Jadi untuk sementara kameramen nanti diambil alih kepada saudara Kang Yosi. Kang Yosi sudah siap, Kang Yosi? Siap. Oke, pemirsa, kita akan melanjut. Tapi sebelum kita melanjutkan ini, kita jelaskan dulu. Pengambilan barang pusaka yang pertama kita memakai mediator garu. Kita memakai mediator garu. Yang kedua kita memakai mediator minyak. Minyaknya ada? Ya. Tujuan semata-mata kita memakai mediator minyak dan garu untuk mempermudah agar supaya barang itu tidak mempersulit untuk pengambilan barang pusaka. Oke, gitu aja kita jelaskan. Kita akan telusuri. Mudah-mudahan kita menyelusuri ini kita bisa menemukan barang-barang bersejarah atau benda-benda pusaka. Dan di sini juga akan saya jelaskan malam ini, insya Allah saya akan mengambilkan Alkitab Setambul spesial yang panjangnya 5 meter tetapi kepunyaan Ibu Nur. Emang itu udah lama saya mau ambilkan, mungkin baru ini akan terwujud. Mudah-mudahan pengambilan Alkitab Setambul yang panjangnya kurang lebih sekitar 5 meter, itu saya sendiri yang akan turun tangan. Karena pengambilan Alkitab Setambul panjang 5 meter ini agak sedikit sulit. Mungkin tim-tim saya belum bisa untuk mengambilnya karena barang itu cukup ekstrim atau cukup berat. Jadi bagian yang berat, yang sulit akan bertanggung jawab ke saya, tetapi bagian untuk ringan saya serahkan kepada tim-tim saya. Oke, gitu aja. Kita akan lanjut dan kita akan melaksanakan pengambilan. Kang Yosi tolong pegang alih kameramennya. Nanti Kang Yosi sama Ibu Risma untuk pengambilan barang pusaka. Yuk. Wapet, sini, katanya nak minta jatahnya. Oke, pemirsa, di sebelah kiri kita ini sejenis waduk. Dalam arti kata waduk ini tempat penampungan air. Tetapi di penampungan air ini banyak sekali ikan-ikan liar, sejenis ikan nila, ikan patin, ya. Banyak sekali kalau sore orang pemancing-pemancing yang hobi mancing. Tetapi di sini cuma ada 3 unsur ikannya di sini, yaitu ikan nila, ikan patin, sama ikan sapu jagat. Kalau ikan duyungnya adanya di darat, pemirsa. Kalau di sini nggak ada. Oke, pemirsa, kita ngelihat di sini ada sosok sejenis perempuan
kita nggak tahu posisinya ada di mana. Nanti kita akan selusuri. Di sini kita lihat ada sosok perempuan, ya. Perempuan dia pakai rambut panjang, berjubah putih. Posisinya ada di dalam bambu ini. Kita lihat dari kebatinan kita, posisinya dia melihat agak sedikit ketakutan melihat kita. Tapi saya lihat sosok perempuan ini ada benda pusakanya, ya. Nanti kita akan buktikan. Nanti saya akan serahkan kepada Ibu Karisma dan saudara Kang Nanang, ya. Kang Nanang, mana Kang Nanang? Sudah siap Kang Nanang? Kang Nanang? Ibu Risma coba dicek dulu posisinya ada di mana sosok makhluk ini. Di mana? Di sini. Oke. Mau dinyatakan di mana? Di bawah sini. Coba ditunjukkan dekat-dekat biar pemirsa lebih tahu. Oke, coba dibersihkan. Iya. Bersihkan sini. Nah, ya selesai. Garuh mana? Sudah di-save? Oke pemirsa, coba di shooting dulu, dekatkan kameranya, ya. Oke, bersihkan dulu ya. Udah dilihat? Oke. Nanti Ibu Risma, saya taruh minyak ini di mana tempat naruh, nanti di situ dinyatakan ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan isun payung kutungkul nonggo isun kang kuwasa. Kang Usman nunggal maring jiwa isun. Kumarani Allah kan. Ikal palumpal dikar. Donya gaib dadi yang manusa. Subhanallah. La haula wala quwwata. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini minyaknya saya jatuhkan ke sini ya Bu Nur ya. Itu barangnya ada di dalam ya. Itu barangnya ada di dalam, nanti ditaruh, dinyatakan ke sini ya. Oke. Untuk sementara ini biar Ibu Nur Bu Risma yang narik, Kang Nanang nanti bantu. Ya, bantu dorong ya. Oke. Yang lain di sini coba bantu sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri min salibin min salimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri min salibin min salimin. Wa anshidna min bai'in min salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Dibuka, dicari coba. Sambil disikir. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Bersihkan dulu. Nah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Terus zikir. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Itu subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar.
Ini pemirsa, coba didekatkan. Kayaknya sama ini dengan batu yang tadi. Putih. Sosok perempuan nunggunya. Coba center. Tolong pegang terus. Center. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahumma sholli Subhanallah. Alhamdulillah. Ternyata benar batu putih ya. Penunggunya tapi sosok perempuan. Kalau yang tadi sosok kiai. Ini sosok perempuan. Ini kelebihannya untuk pengasian. Bisa juga larinya ke untuk pemancingan. Ah, kayaknya sesuai ini dengan orang pemiliknya ini. Ini. Karena yang punya rumpun bambunya ini di depan rumahnya ini orangnya bangun, pemirsa. Jadi dia tahu benar bakal mendapatkan batu mancing, ya. Ini batu mustika, tapi lebih kuat untuk pemikat. Pemikat ikan bisa, pemikat perempuan juga. Tapi kalau perempuan uangnya banyak, kalau uangnya nggak banyak, nggak mau perempuan juga deket. Ini alhamdulillah kita lihat dulu apakah ini benar-benar batu mustika yang fosfor yang kita dapat juga tadi atau tidak. Coba diambil lagi satunya batunya tadi mana, nanti kita tunjukkan dulu, nanti dibilangin nanti batu yang tadi, ya. Nah. Ini kita buktikan dulu. Kalau memang ini batu fosfor atau batu mustika, berarti akan memancarkan cahaya. Ini yang satunya pemirsa, ya. Ini yang satunya, dan ini yang satunya lagi ya. Ya, nah ini ada dua. Tapi ini kita pegang dulu, coba pegang, Kang. Kita buktikan dulu ini benar batu fosfor. Ternyata benar, alhamdulillah, ya, batu mustika. Tapi ini isinya perempuan. Ini isinya perempuan. Kelebihannya ini untuk di bidang pemikat perempuan bisa, kalau ada uangnya. Tapi kalau nggak ada uangnya perempuan juga nggak mau, ya. Yang kedua, untuk masalah di bidang pemancingan. Jadi dilihat ini, kalau kita posisi akan mendapatkan ikan yang gede, kita duduk di posisi itu kayak seperti batin kita ada yang mengatur, ya. Nah, yang mengatur ini sosok makhluk ini. Jadi kita tuh kayak seperti digerakkan, di sini duduk yang paling tempat, atau kita hobi mancing, lomba, di sini yang paling juara itu. Nah, jadi makhluk ini, benda ini dia menggerakkan kita agar supaya kita posisi tempat mancing yang mana akan mendapatkan juara di situ. Tapi kalau kita seandainya pemancing liar, di mana kita mancing, kelihatan di mana ada ikan gede, di situ akan ditunjukkan. Jadi kita mendapatkan dua. Mana yang satunya? Batu mustika fosfor. Jadi kita tunjukkan dulu ke pemirsa. Nanti takutnya nanti batu yang satunya sama, nanti dibilang, nah ini ternyata memang sepasang. Ternyata saya lihat, ternyata pemirsa dia ini sepasang, ya. Ibarat kalau kata kita tuh manusia itu punya laki-laki dan perempuan, tapi dia terpisah. Yang satu sosok kiai di ujung sana, yang di sini perempuannya. Nah, tetapi isi batunya berbeda-beda, yang satu perempuan dan satu laki-laki. Ini kita mendapatkan dua, berarti batu ini sepasang sebenarnya. Nah, tetapi kelebihan dan manfaatnya beda, ya. Yang di sebelah sini sosok kiai, ini sosok perempuan. Oke, alhamdulillah. Tetapi terus terang pemirsa, saya jelaskan, batu yang pemancing ini ternyata pemiliknya yang punya rumpun bambu, saudara saya atau teman kerabat pemancing saya, dia udah bangun duluan. Itu kita baru sebutkan aja dia udah teriak-teriak kayak dapat lotre. Terpaksa ini nggak bisa kita berikan cenderamata ke channel YouTube Dunia Gokong karena pemiliknya udah ada. Wapet, nah ini orangnya ada nih. Ini Wapet mau ya? Ah, udah berdoa pemirsa. Merasa bersyukurnya dia mendapatkan. Ini Wapet. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini batu mustika ya. Coba di center dulu. Ya. Coba dilihat. Nah. Alhamdulillah sudah mendapatkan. Saya jelaskan batu mancing. Batu mancing yang diburu bertahun-tahun, banyak penggemarnya, pemburunya. Mohon maaf sebelumnya, ternyata teman saudara kita memintanya, ya. Terpaksa kita berikan karena ini memang punya dia, rumpun bambu punya dia, rumahnya di dekat rumah dia. Memang sudah bagian dia. Nanti kita cari lagi pemirsa ya. Kalau memang masih ada batu mustika untuk pemancing, nanti kita akan berikan. Oke, tolong dipegang. Ayo kita bicara lagi lokasi. Ada lagi kan? Oke, yuk. Di Barangjati. Oke, siap. Nah.
Oke pemirsa, kita akan menyelusuri lagi mencari benda-benda bersejarah. Insya Allah pada malam ini kita akan mengungkapkan benda-benda bersejarah, dan kita akan juga untuk pengambilan Alkitab Istanbul kepunyaan saudara Ibu Nur. Tetapi untuk pengambilan Alkitab Istanbul Ibu Nur, saya sendiri yang akan turun tangan karena posisi barang ini cukup ekstrim dan akan agak cukup kuat juga. Oke pemirsa, kita lihat di sini ada sosok benda tadi ada di sini. Dia berlarinya ke sini. Habis dari sini dia berlari ke rumah kosong ini. Ya. Tetapi kita melihat sosok makhluknya, ya. Kita melihat sosok makhluknya tadi ada di sini. Ini ada sosok laki-laki pendek, kerdil, ya, kayak seperti orang cebol. Dia berlari ke sini, habis dari sini berlari ke sini. Dia ingin menipu kebatinan saya agar supaya tidak bisa diambil bendahnya. Jadi dia menipu muslihat, dia berlari ke sini, langsung berlari ke rumah kosong, habis ke rumah kosong dia berlari ke sono. Nah, tetapi dia dari sono, saya perhatikan sambil dia berlari, sambil dia melirik dan melihat saya, merasa khawatir. Jadi akan saya selusuri di mana ada barang pusakanya. Oke, yuk sini. Oke, pemirsa, ternyata benda pusakanya ada di sini. Nanti akan dinyatakan saudara Kang Nanang sama Ibu Karisma ya. Oke, kameramen coba disetting dari sini biar lebih jelas. Sini kameramen sebelah sini. Iya. Kang Nanang, coba dilihat dari kebatinan, posisinya ada di sini ya, bendanya. Di dalam sini ya. Ya, di sini ya, tengah sini. Nanti dinyatakan di sini. Minyaknya ada? Huh? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah la hawla wala quwwata illa billah. Sini Kang Nana ya. Ya, di sini dinyatakannya. Itu posisinya ada di sini, tarik dinyatakan ke sini ya. Oke. Ibu Risma bantu ya. Oke. Yang lain tolong bantu zikirkan. Baca bantu selawat. Sayyidina Muhammad Salibin min salimin Salli ala Sayyidina Muhammad Salibin min salimin Wa aisyidina min bayin min salimin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا Muhammad la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Cari, coba dicari. Bentar. Cari. Jangan takut-takut Kang Nanang, nggak ada macan ompongnya. Ya, macan ompongnya masih kabur, takut dengan Kang Nanang. Kalau cacing banyak di sini. Apalagi dalam perut itu banyak cacingan kalau nggak makan. Ada jin botol itu di luar cekikikan itu. Kita masukkan dalam ceret aja itu nanti. Nggak muat itu, badannya gede, YouTube-nya kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Subhanallah. 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 Alhamdulillah. Kita mendapatkan batu sesuai dengan isinya. Isinya cebol, batunya hitam. Ya. Saya nggak tahu ini batu apa. Nanti kita ungkap sejarahnya. Iya, iya, iya. Ini sosok makhluk jin
wujudnya cebol atau pendek, dia dua penunggunya ada di dalam, sepasang, satu laki-laki dan satu perempuan, semuanya cebol ya. Jadi ini suka dipakai untuk, kalau kata orang itu, untuk pemikat sejenis pesugihan. Arti pemikat seperti pesugihan itu dulunya ini dipakai kalau ditaruh di tempat usaha atau ditaruh tempat uang, bukan uangnya beranak ya, rezekinya akan bertambah. Karena sosok makhluk jin yang cebol ini sepasang kayak seperti tuyul, tapi beda. Kalau tuyul mengambil uang orang, kalau ini enggak, dia memikat. Jadi sosok yang perempuannya dia di posisi kalau kita berdagang, kalau ditaruh di dalam laci, sosok yang jin cebol perempuannya dia akan menjagai tempat usaha dan jualannya ya. Dia akan menjaga tempat usaha dan jualannya. Tetapi kalau yang laki-lakinya dia akan mendekati tempat pembuatan makanan. Seperti misal kalau dia jualan bakso atau jualan hal-hal yang lain atau jual makanan. Jadi masakan itu menjadi sedap atau menjadi orang itu menjadi bertambah, ingin mengulang dan mengulang kembali makanannya. Ini kelebihannya ya. Ini kita hanya sekedar mengungkap, tetapi nggak pantas kalau kita pakai seperti ini. Nanti kita akan buang isi kodamnya, karena ini nggak baik, ini sudah menyimpang dari syariat Islam. Tapi kalau batunya tetap kita akan manfaatkan, karena barang-barang yang seperti ini, terus terang aja, ini sudah sebagian musyrik, menyimpang dari syariat Islam. Jadi makhluknya kita akan hancurkan, kita akan lebur atau kita buang. Jadi batunya aja nanti kita bisa berikan sebagai cenderamata di channel YouTube Dunia Gokong 2 dan di channel YouTube Ibu Karisma dan di channel YouTube Nur Afni dan di channel YouTube Indatu. Oke, kita akan melanjut lagi untuk pengambilan yang ketiga. Kita akan selusuri lagi. Ambil garunya, ini dipegang bendanya. Yuk. Ada lagi tempat? Tanah. Oke, siap. Oke, pemirsa, kita akan menyelusur lagi, mencari lagi benda-benda bersejarah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan. Sini ya. Center. Chipnya center wapet. Taruh wapet. Stop dulu. Oke, pemirsa, di sini kita lihat. Astagfirullahaladzim. Di sini kita lihat ada sejenis sosok Banaspati, sejenis jin api. Tapi kita lihat di sini ada benda pusakanya. Benda pusakanya sejenis besi kuning, ya. Ini auranya sangat kuat sekali.
Kita nggak tahu kira-kira bisa nggak tim-tim saya untuk mengambilnya. Kayaknya cukup berat ini. Coba di dulu garus itu. Yang lain coba di center dulu. Itu garus di situ. Ya, itu di sini. Oke pemirsa, mungkin berkemungkinan tim saya nggak bisa mengambil barang ini karena barang ini penunggunya, sosok penunggunya sejenis banaspati. Takut nanti tim-tim saya mendapatkan serangan. Yang lain tolong nanti dibantu zikir aja ya. Sini, tolong tarik pegarus sebelah sini. Sini. Kamera sini, kamera dekat kan? Terus sini, dekat sini. Tancap di garu sini. Garu pindah ke sini. Ya. Oke. Ya. Minyaknya. Zikir kan, Risma? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Center dulu sebelah sana. Minggir, Risma sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna ma'amru la haula wala quwwata. Subhanallah. Inna ma'amru. Subhanallah. 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 Kamera dekat sini. Subhanallah. 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 Allahumma barik. Allah subhanallah. Inna ma'amru sabar. Wala hawla wala quwwata. Allahumma
La haula wala quwwata. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Allahumma shalli ala Subhanallah. Allahu Akbar. Terangkan kamera. Subhanallah. Allahumma shalli ala Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah pemirsa. Subhanallah. Minyak, minta minyak. Minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata. Allahumma shalli ala la hawla wala quwwata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke pemirsa, kita sudah mendapatkan sosok sejenis, orang bilang katanya besi kuning. Ini sosok penunggunya sejenis jin api, atau orang bilang sejenis banaspati, ya. Karena barang ini memang lumayan cukup kuat. Posisinya memang agak sulit kita pengambilannya, butuh fisik tenaga yang memang benar-benar full. Dan barang ini memang sangat bermanfaat dan memang diburu oleh orang. Ini sosok penunggunya sejenis jin api atau banaspati, tetapi kalau melihat wujud aslinya seperti sosok seorang raja atau dia berpakaian kerajaan. Tapi kalau kita melihat wujud aslinya seperti jin api atau sejenis banaspati. Alhamdulillah, dengan kebesaran Allah kita sudah bisa membuktikan kita mendapatkan sejenis besi kuning. Tetapi tujuan kita pengambilan barang ini semata-mata untuk mengungkap sejarah dan untuk menunjukkan kebesaran Allah. Walaupun kuat barang ini, walaupun orang bilang ini sangat hebat, walaupun barang ini kata orang anti peluru, anti kebal, tetapi dengan ayat Allah dan kebesaran Allah, berarti barang ini tidak ada manfaatnya. Ya, dengan kebesaran Allah. Oke, alhamdulillah kita sudah mendapat pengambilan barang yang ketiga. Kita akan menyelusuri lagi untuk pengambilan barang yang keempat. Mudah-mudahan kondisi fisik kita masih bisa mampu untuk mengungkap sejarah. Tolong diselamatkan dulu. Karungnya diambil. Allahumma shalli ala Allahu Akbar. Ayo kita selusuri ke sana. Oke pemirsa, kita akan mencari lagi. Coba posisi di sini. Sini Bu Risma, dicek dulu sini. Dicek dulu sini. Sejenis apa yang dilihat di sini? Dicek dulu. Apa yang dilihat? Cahaya, cahaya apa? Cahaya putih. Di mana posisinya? Hah. Sanggup gak untuk dinyatakannya? Insya Allah. Kang Yosi, tolong bantu terjun. Kang Iwan, tolong bantu terjun dulu. Oke pemirsa, saya belum bisa terjun dulu. Saya ingin memulihkan tenaga dalam saya. Biar tim-tim saya aja dulu yang untuk pengambilan. Mungkin kalau tenaga saya sudah mulai pulih, insya Allah nanti saya akan turun kembali. Karunya
mana di mau menyatakan Bu Risma? Sini aja, Bang. Mana? Ke sini. Terserah Bu Risma, mau di mana? Sini aja. Sini. Iya. Oke, taruh. Oh, minyaknya mana minyaknya? Oke, pemirsa, Ibu Risma melihat di sini ada sosok sinar putih. Akan dinyatakan kepada Ibu Risma, mudah-mudahan bisa dinyatakan ke Ibu Risma dan tim-tim Ibu Risma, termasuk Kang Yosi, Kang Iwan akan membantu untuk menyatakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Innallah ta'ala. Allahumma shalli ala Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. Santai. Ini buka kebatannya. Sini, Mas. Lampu cagai, Mas. Ya, coba. Bantu bantu zikir salawat ya. Ini yang Risma lihat ini, Risma lihat ada sejenis apa? Keris? Enggak, bukan. Bukan. Ini sejenis, kalau saya lihat sejenis mustika. Boleh dikatakan mustika mendekati dari sejenis macam mustika merah delima. Ya. Tolong bantu zikirnya aja ya. Kamera dari sebelah sini. Minta minyak, mana minyak? Sebelah sini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Kang Iwan jangan di situ, sini. Kang Iwan sini, sana, ke sini. Jangan situ. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah.
Allahu Akbar. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Terang. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Minyak, minyak. Minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pemirsa, kita mendapatkan dua sosok mustika. Ini penunggunya. Yang di sebelah sini, yang paling gede ini penunggunya, ada 4 sosok putri. Tapi uniknya sosok putri ini kalau wujud palsunya, dia badannya perempuan, rambut panjang, tapi dia mempunyai sisik seperti sisik ikan. Yang ini penunggunya 3 penunggunya, sosok putri juga. Tapi dia memakai seperti pakaian adat Nyi Roro Kidul, ya. Ini semua tujuannya, kalau saya lihat, untuk pengasih, pembungkam, dan tolak bala. Semua bisa mencakup kekuatannya. Ini yang kita lihat kekuatannya. Alhamdulillah kita bisa buktikan dan kita bisa tunjukkan dengan kebesaran Allah. Di situ ada satu lagi, kita nggak tahu apa itu sosok. Kita lihat sosok sinar kuning panjang di situ. Nanti kita akan nyatakan. Tolong diselamatkan dulu ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita banyak sekali mendapatkan barang pusaka. Sebelah sini. Center. Pemirsa, kita lihat di sini ada sosok keris. Mungkin akan kita nyatakan. Nggak bawa air minum ya? Oh ya, alhamdulillah. Saudara Ibu Risma sama Kang Yosi, tolong dibantu dinyatakan dulu ya. Oke pemirsa, Saudara Ibu Risma sama Kang Yosi yang akan bantu untuk menyatakannya. Coba diselusuri dulu. Ini Kang Yosi, ini kerisnya ada di atas ya. Ibu Risma, kerisnya ada di atas ya. Nanti coba Ibu Risma dulu narik dinyatakan.
Kang Yosi nanti sama Kang Iwan nanti dibantu tenaganya, didorong dari belakang aja ya, transfer tenaga ya. Kalau seandainya Ibu Risma nggak mampu, nanti Kang Yosi maju ke depan ya. Mau dinyatakan di mana ini Ibu Risma? Di mana, tunjuk? Di sini. Coba di shooting dulu. Kalau bisa. Udah di shooting? Garunya taruh. Tapi ditaruh jangan di tempat yang mau dinyatakannya, nanti kena tangan itu. Minyaknya? Suruh ke Ibu Risma aja. Minyaknya mau ditaruh di mana? Nanti Ibu Risma sendiri yang tahu. Kaget. Ada garu satu dak? Taruh di situ, sini. Ada senter nggak? Ini senter. Ini coba taruh situ garunya. Disikirkan dulu. Ini taruh di sini garunya. Ingat di sana? Hah? Ada batang rambutan. Ada. Nah, coba tunjuk ke garu sama kakaknya. Dan ini nah garu ini bawa. Agak itu taruh situ. Di mana batang rambut kakak? Sumur. Ya. Tolong, bawa senter. Subhanallah, 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 subhanallah. Cacing. Kuat mas ya? Mas. Nenek. Masih di mana posisinya? Hah? Garunya tadi taruh mana? Dia di mana? Oh, itu. Naik nggak? Enggak kayaknya mas. Coba saudara Yosi. Pindah posisinya. Di mana mau dinyatakan? Hah? Situ. Oke. Minyaknya. Ada lagi. Capek. Coba di shooting dulu, lihat dulu. Setengahnya ya. Oke, sudah ya. Kelihatan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله رسول الله أكبر الله سبحانه الله سبحانه الله سبحانه سبحان الله Gimana? Sanggup gak? coba lagi Pak. Oke, siap. Pindah posisinya. Di mana mau dinyatakan? Buka kebatinan, di mana kira-kira ingin dinyatakan menurut keyakinan Kang Yosi? Di ujung sini Pak. Itu sudah bekas yang dibuat. Jadi kalau mau dinyatakan, nggak boleh udah bekas. Gimana? Sini Pak. Oke, di situ. Bersihkan dulu. Dilihat, disating dulu. Alhamdulillah ya Ya, kamera dekatkan. Jangan fokus orangnya. Orangnya nggak jadi jin, tetap jadi orang. Kayak macam nompong galak kena hipnosis. Cantik kan? Tahu kayak ngawur. Ketawa. Antum. Kamera dekatkan, jangan terus. Gimana kondisinya?
Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Walaupun hari ini perjuangan kita sangat sulit, tim saya termasuk diserang dengan sosok benda pusaka ini. Karena benda pusaka ini memang sangat kekuatan dari benda pusakanya ini memang sangat ekstrim. Dia menyerang saudara Kang Yosi, dan Kang Yosi memang sangat bernafsu sekali untuk menyatakannya, karena posisi Kang Yosi sudah bisa memegang benda pusaka ini. Tapi saudara Kang Yosi terlalu kuat barang pusaka ini. Jadi dari dorongan saudara Kang Yosi dengan benda pusaka ini lebih kuat dari benda pusaka ini. Jadi posisi Kang Yosi termasuk terpental. Alhamdulillah, nggak apa-apa Kang Yosi. Oke, saya jelaskan sosok benda pusaka ini penunggunya seperti sosok manusia. Dia memakai ikat kepala ke samping kayak seperti ciri khas orang Melayu. Ya, ini ada 3. Ini memang kekuatannya ini dulu memang dipakai untuk seluruh, untuk juga di bidang pengobatan, untuk juga segala macam di bidang pengobatan apapun. Tetapi benda pusaka ini kita ambil semata-mata untuk menunjukkan kebesaran Allah. Bukan kita untuk mengambil barang pusaka ini, bukan untuk disembah. Ini saya jelaskan. Alhamdulillah, walaupun sulit kita pengambilannya, tetapi tetap masih bisa dikabulkan oleh kebesaran Allah. Coba diterang. Saya nggak tahu ini keris apa namanya, tapi saya bisa mengetahui keris ini penunggunya ya ada sosok Malugin. Alhamdulillah sudah bisa kita nyatakan. Tinggal terakhir kita akan pengambilan Alkitab Stambul kepunyaan saudara Ibu Nur yang panjangnya kurang lebih sekitar 5 meter. Insya Allah mudah-mudahan dengan kondisi badan sedikit terkuras, mudah-mudahan bisa kita nyatakan. Tolong pegang. Garunya, tolong ambil. Garu ada garu. Cuci sini garu. Minyak. Lagi minyaknya kurang. Lagi. Oke, pemirsa, kita akan pengambilan Alkitab Stambul. Berkemungkinan pengambilan Alkitab Stambul ini yang panjangnya kurang lebih sekitar 5 meter. Mudah-mudahan bisa terwujud dan bisa dinyatakan dengan kebesaran Allah. Tetapi pengambilan barang pusaka ini mungkin saya akan sendiri yang akan turun tangan, karena tim-tim saya sudah begitu capek, dan mungkin juga pengambilan ini agak sedikit sulit karena barang ini lumayan cukup kuat. Ini kaget dipegang. Kalau kira-kira sudah dinyatakan, kaget disiram bay.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah. 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 Allah, Allah. Subhanallah. Allah wala quwwata. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah wala quwwata. Allah. Allah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Allah Akbar. Alhamdulillah, pemirsa. Subhanallah, alhamdulillah. Wala haula wala quwwata. Allah Akbar. Minyak mana minyak? Minyak. Subhanallah. Allah Akbar. Buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah. Inna ma'amru zarda sam'a yaqula lahun ya Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Mana minyak? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allah haula wala quwwata illa billah. Ternyata pemirsa, kita lihat mendapatkan Alkitab Istanbul ini dibuat bukan dari kertas, tapi kita lihat dari kulit kijang alas. Coba kita buktikan apakah benar panjangnya lebih dari 2 meter atau mendekati 4 atau 5 meter. Nanti kita coba kita buktikan. Kalau memang benar, alhamdulillah berarti ini memang kepunyaan saudara Ibu Nur. Coba yang tangannya bersih siapa? Kang Iwan. Pegang. Tarik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Coba disetting. Subhanallah. Sambil disikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah. Terus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, ternyata benar. Kurang lebih sekitar 5 meter panjangnya. Ternyata ini memang benar kepunyaan saudaranya Ibu Nur. Kita bisa nyatakan dengan kebesaran Allah. Dan saya jelaskan lagi, Alkitab Istanbul ini tidak ada sosok unsur makhluk jinnya, tetapi ini kekuatan dari ayat-ayat yang sudah dibuat dengan kebesaran Allah. Itu. Jadi kita ingin membuktikan bahwa ayat-ayat tersebut itu lebih mulia dibandingkan dengan sosok-sosok makhluk jin. Apalagi dengan sosok makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah sejenis syaitan. Jadi maka dari situ kita pengambilan barang pusaka ini semata-mata ingin mengungkap sejarah. Yang kedua untuk menunjukkan kebesaran Allah. Yang ketiga juga pengambilan barang pusaka ini bukan semata-mata untuk bawa barang pusaka ini untuk kita sembah atau kita ruat atau kita jaga seperti mana kita menyembah Allah, itu tidak boleh. Karena hal-hal yang seperti itu sudah menyimpang dari syariat Islam. Kita pengambilan barang pusaka ini semata-mata untuk menunjukkan kebesaran Allah. Dan apabila kalau seandainya barang pusaka ini tidak menyimpang dari syariat Islam dan barang pusaka ini sejenis benda sejarah, kita akan simpan. Tetapi kalau tidak mengandung unsur sejarah dari kerajaan atau dari hal yang lain, kita akan berikan sebagai cenderamata. Arti cenderamata itu kita berikan semata-mata penghargaan dunia gokong.
Alhamdulillah hari ini kita sukses pengambilan barang pusaka. Mana aja yang dapat tolong dikeluarkan. Kita ungkap dulu. Oke permisa, sebelum kita ungkap sejarahnya, kita masuk ke lokasi yang tempat nyaman dulu. Kita akan ungkap di lokasi yang tempat lebih terang. Tolong diselamatkan dulu. Pegang. Sendal aku mana? Sendal? Ada tak sendal aku? Sendal aku ada. Iya, mustika. Mustika tapak kayu. Mustika tapak besi. Gimana aku tadi? Tegak. Ini nah mustikanya. Gaya tarikannya lebih kuat. Alhamdulillah pemirsa, walaupun kita sedikit ekstrim atau banyak sekali serangan-serangan, tapi alhamdulillah dengan kebesaran Allah kita bisa kita nyatakan, bisa kita dapatkan. Memang lokasi di sini sangat ekstrim sekali. Memang banyak sekali sosok-sosok makhluk sakral yang mengganggu aktivitas kita. Maka dari situ kita tidak pernah jauh dari zikir. Kita juga tidak pernah jauh dari membaca ayat-ayat Allah. Tujuan kita semata-mata membaca ayat-ayat Allah tersebut agar supaya kita memohon perlindungan dari Allah, agar supaya tujuan kita selalu selamat. Karena sosok-sosok makhluk yang sakral, makhluk-makhluk yang jin yang akan mengganggu kenyamanan kita, dengan ayat-ayat Allah kita bisa merasa lebih terjaga atau nyaman. Jadi kita sekarang ini kita akan kembali lagi ke tempat saudara teman saya. Di lokasi tersebut kita bisa akan mengungkap sejarahnya, dan di situ juga kita bisa rileks dan santai sambil kita bisa minum-minum atau ngopi-ngopi tersebut untuk menjaga, mengembalikan stamina kita. Alhamdulillah semua hari ini tim-tim kita ikut terjun dan ikut juga berjuang dan mempunyai tugas masing-masing. Gimana Kang hari ini Kang? Hah? Kenapa? Ekstrim ya? Iya. Subhanallah. Lumayan cukup jauh kita permisa untuk kembali ke posko, ke tempat kita di waktu kita santai tadi. Karena kita nggak terasa perjalanan kita untuk mengungkap sejarah dan mencari barang pusaka. Saya nggak terasa ternyata lumayan cukup jauh juga. Karena kita merasa semangat dan tidak capek. Karena banyak sekali di sini memang makhluk-makhluk atau benda-benda bersejarah. Tapi alhamdulillah semuanya sudah bisa kita dapatkan dan semuanya bisa kita buktikan. Ya. Iya. Itulah namanya Bu Risma. Namanya kita ingin pengambilan barang pusaka, pasti banyak serangan lah. Maka dari situ kita nggak boleh mundur, tetap kita maju. Dan kita harus tetap membacakan zikir-zikir Allah, ayat-ayat Allah, agar supaya kita selalu selamat. Bareng. Itu ada yang kemana satunya tadi? Ini yang punya tarian diskotnya yang lama, taruh sini Kang.
Diungkap kan? Stambulnya. Pak, sini Pak. Sini Pak. Ya, pegang kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sudah nyampe di posko dan kita sudah nyampe di lokasi. Baru kita ingin mengungkap sejarah. Alhamdulillah permisa. Malam ini kita pengambilan barang pusaka. Dari mulai jam berapa kita tadi standby? Jam 9. Sekarang udah jam berapa? Setengah 2. Lumayan lama ya. Alhamdulillah permisa, kita mulai pengambilan barang pusaka atau mengungkap sejarah dari jam 9. Sekarang udah setengah 2. Dan alhamdulillah kita mendapatkan benda-benda bersejarah. Yang pertama kita mendapatkan sosok batu warna merah. Yang penunggunya sosok siluman ular. Yang kedua kita mendapatkan sosok batu putih, yaitu penunggunya sosok seorang kiai. Yang ketiga kita mendapatkan sosok batu putih juga, mustika ini yang dipegang teman saya, sudah saya berikan kepada teman saya. Itu sosok mustika, penunggunya perempuan. Ini pasangannya, ini laki-lakinya, ini perempuannya, ya. Yang ini mbahnya, ya. Itu. Jadi saya jelaskan. Tapi yang ini bukan punya saya loh, udah diambil sama mbahnya. Ini mbah. Yang ketiga kita mendapatkan yang mana ya? Alkitab Stambul ya. Ya, Stambul ya. Iya. Kita mendapatkan Alkitab Stambul 2. Yang pertama, kita mendapatkan segi 8. Alhamdulillah. Yang kedua, kita mendapatkan segi 4. Tapi posisi Alkitab Stambul ini panjangnya cuman 1,5 meter. Terus dibuat dengan bahan kertas. Di sini juga, tapi ditulis dengan tinta emas. Terus yang kelima, kita mendapatkan sosok sejenis besi kuning, penunggunya sosok siluman atau banaspati, ya. Yang ketiga, kita mendapatkan sosok batu mustika sepasang ada di dalam guci. Alhamdulillah. Yang ke berapa nih? Ke 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-9 kita mendapatkan sosok keris yang tim saya, saudara Kang Yosi sampai terpental, dan alhamdulillah malam ini dia cukup ekstrim sekali. Mungkin akan masuk di YouTube, dia akan lebih siruh, lebih ekstrim lagi. Kayak seperti gimana ya? Sampai tekangkang kayak ayam baru dipanggang, terpental. Alhamdulillah. Tapi dengan perjuangan dia, kalau enggak dengan perjuangan Kang Yosi, mungkin barang ini juga akan sulit bisa kita dapatkan. Nah, yang terakhir kita mendapatkan Alkitab Stambul panjang kurang lebih sekitar 5 meter. Ini kepunyaan saudara Ibu Nur ya. Ini kepunyaan Ibu Nur. Insya Allah ini nanti akan saya kirimkan, saya akan paketkan. Alhamdulillah, dengan pengungkapan barang pusaka ini yang saya dapatkan, semata-mata bukan untuk menduakan benda-benda pusaka tersebut ini, tetapi kita pengambilan barang pusaka ini hanya untuk mengungkap sejarah. Dan dibalik itu juga, apabila kalau ada sosok khodamnya itu ya tidak bukan dan tidak lain hanya sejenis sosok makhluk jin yang bersinggah di dalam barang pusaka tersebut. Dan barang-barang pusaka tersebut ini tidak kita perjualbelikan, apalagi kita maharkan. Semuanya akan kita berikan secara cuma-cuma dan gratis. Tetapi apabila kalau barang pusaka ini yang tidak akan menyimpang dari syariat Islam, dan apabila kalau seandainya yang memegangnya itu dia bertakwa kepada Allah, bukan bertakwa dengan sosok benda pusaka ini, kita akan berikan. Tetapi kalau seandainya barang-barang pusaka ini dia lebih percaya dengan benda pusaka daripada kepada Allah, kita tidak akan berikan. Karena setiap apa yang kita berikan, apabila kalau seandainya menyesatkan orang itu, kita juga akan mendapatkan dosa dan kita akan mendapatkan perbuatan buruk dari Allah. Mungkin itu aja yang saya ungkap dan saya buktikan dengan kebesaran Allah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jikalau kekurangan itu datangnya dari manusia, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan dan hilaf. Tapi jikalau memang ada kebenaran itu semuanya datang dari Allah.
Oke, itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba disetting dekat kan. Nah, terakhir baru disetting, Mbak Kromo. Gitu loh. Oke. Sip. Nah, jadilah jangan maju mundur. Goreng tempe itu namanya. Siapa di sini